kasih, saya Maria Melita dari Fakultas Hukum Unika de La Salle Manado. Di sini saya akan membahas tentang sengketa hukum, teknologi, dan informasi dengan judul Modus-modus kejahatan dalam teknologi informasi. Dengan latar belakang, kebutuhan akan teknologi jaringan komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini, kegiatan pasar dunia bisa kita ketahui selama 24 jam. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah tren perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun di luar itu, dampak negatif pun tidak bisa kita hindari. Tak kalah pornografi marak di media internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia seperti pencurian kartu kredit, hacking di beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki dalam programmer komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik material. Delik formil adalah perbuatan seorang yang memasuki komputer orang lain tanpa izin. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya cybercrime telah menjadi ancaman stabilitas sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Karakteristik cybercrime selama ini dalam kejahatan konvensional dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut. Pertama, kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lainnya. Kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan jenis ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet. Memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan dunia maya tersebut antara lain menyangkut 5 hal berikut. Pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sikap kejahatan. Ketiga, pelaku kejahatan. Keempat, modus kejahatan. Kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Cyberstalking, kejahatan jenis ini dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang. Kejahatan tersebut mempunyai teror yang ditujukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Hal ini bisa terjadi karena kemudahan dalam membuat email dengan alamat tertentu tanpa harus menyertakan identitas diri yang sebenarnya. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal, kejahatan yang murni melakukan tindakan kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet, web server, mailing list untuk menyebarkan material bajakan. Beberapa contoh kejahatan antara lain pornografi, kegiatan yang dilakukan dengan memasang, mengindustrikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas. Cyberstalking, kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan email yang dilakukan secara berulang-ulang. Seperti halnya di teror di dunia cyber, gangguan tersebut bisa berbau seksual, religius, dan lain sebagainya. Berikut ini cara penanggulangannya. Pertama, mengamankan sistem tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dari dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan.
Pengamanan sistem ini secara transmigrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah unenforced action yang merugikan. Pengamanan FTP, SMTP, talent dan pengamanan web server. Penanggulangan telah membuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan komputer real-time crime, di mana pada tahun 1806 OECD telah mempublikasikan laporan yang berjudul Computer Related Crime Analysis of Legal Public. Menurut OECD, beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime. Kesimpulannya, perlunya cyber law, perkembangan teknologi yang sangat pesat membutuhkan peraturan hukum yang berkait dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Sayangnya, hingga saat ini banyak negara yang belum memiliki perundang-undangan khusus di bidang teknologi informasi, baik dalam aspek pidana maupun perdata. Permasalahan yang sering muncul adalah bagaimana menjaring berbagai kejahatan komputer dikaitkan dengan ketautan pidana yang berlaku, karena ketautan pidana mengatur tentang kejahatan komputer yang berlaku saat ini masih belum lengkap. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8/1981 Pasal 184 Ayat 1, bahwa undang-undang ini secara definitif membatasi alat-alat bukti hanya sebagai keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa saja. Demikian juga dengan kejahatan pornografi dalam internet, misalnya KUHP Pidana Pasal 282, memasyarakatkan bahwa unsur pornografi dianggap kejahatan jika dilakukan di tempat umum. Hingga saat ini, di negara kita ternyata belum ada pasal yang digunakan untuk menjerat pejahat cybercrime. Thank you for watching, guys.